Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok SMP Negeri 3 Gorontalo akan membacakan ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. Anggota kelompok kami, Erwin, Anggraini Mustafa, Rizka Mardani, dan Nurhayati Nasaru. Praktik baik tentang pendidikan inklusif di sekolah tempat saya PPL adalah adanya pelarangan membentuk kelompok homogen, baik dalam diskusi ataupun kelompok belajar. Hal ini dilakukan agar peserta didik merasa adil dan tetap dihargai. Selain itu, dengan pembentukan kelompok belajar atau diskusi secara heterogen membuat peserta didik belajar dengan tutor sebaya. Di sekolah tempat saya melaksanakan PPL juga sudah memberikan akomodasi yang cukup layak untuk salah satu anak berkebutuhan khusus dengan disabilitas fisik, berupa penambahan bangku kecil untuk peserta didik tersebut, berdiri menulis di papan. Tantangan implementasi pendidikan inklusif. Tantangan dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif di Indonesia masih sangat banyak. Di antaranya masih kurangnya pemahaman dan kesadaran guru mengenai prinsip dan praktik inklusif. Banyak guru yang belum sepenuhnya memahami bahwa pendidikan inklusif bukan sekedar penempatan peserta didik dalam kelas reguler, melainkan melibatkan perubahan pendekatan pembelajaran, penyesuaian kurikulum, dan penciptaan lingkungan belajar yang benar-benar ramah untuk semua peserta didik. Pendidikan inklusif juga menuntut tersedianya sumber daya yang memadai dan fasilitas fisik yang mendukung untuk menunjang kebutuhan peserta didik yang beragam. Kurangnya pelatihan khusus guru mengenai strategi mengajar yang efektif dalam konteks keberagaman membuat guru kewalahan menghadapi peserta didik dengan kebutuhan yang bervariasi. Selain itu, budaya dan sikap diskriminatif, stereotip, atau prasangka terhadap peserta didik yang berbeda latar belakang seringkali muncul. Hal ini tentu saja dapat menghambat terciptanya rasa aman dan diterima bagi peserta didik. Kurikulum yang kaku dan tidak adaptif juga menyulitkan guru untuk menyesuaikan isi dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sistem penilaian yang seragam juga tidak mencerminkan prinsip inklusif. Kemudian cara pemenuhan hak-hak inklusif. Pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus melalui pendidikan inklusif dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, menjamin akses yang setara terhadap pendidikan yang bermutu. Kedua, melakukan adaptasi terhadap kurikulum dan pembelajaran berupa modifikasi materi, media, metode, dan asesmen yang digunakan dalam pembelajaran. Ketiga, menyediakan dukungan dan layanan khusus, seperti guru yang memiliki pengetahuan yang mumpuni mengenai anak berkebutuhan khusus. Keempat, menciptakan lingkungan yang aman dan tidak diskriminatif. Kelima, menyiapkan ABK untuk hidup mandiri dan berkontribusi terhadap kehidupan bermasyarakat dengan membekali ABK ilmu pengetahuan dan keterampilan hidup. Pendidikan inklusif bukan sekedar soal kehadiran ABK di ruang kelas umum, tetapi tentang bagaimana sistem pendidikan menyesuaikan diri untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak setiap anak. Ketika dilakukan secara menyeluruh, pendidikan inklusif akan menghapus batas antara normal dan berbeda, dan menciptakan sekolah sebagai tempat bagi semua anak untuk tumbuh bersama. Argumen pribadi. Saya percaya dan yakin bahwa pendidikan inklusif merupakan langkah penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat yang adil dan setara. Namun saat ini pengimplementasiannya di Indonesia menghadapi tantangan dan hambatan yang cukup besar. Untuk mengatasi hal-hal tersebut diperlukan komitmen dari semua pihak, baik dari pemerintah, sekolah, guru, dan masyarakat untuk secara bersama-sama mendukung pendidikan inklusif agar bisa diimplementasikan dengan baik di Indonesia. Bukti relevan.
Selama melakukan praktik mengajar, saya sudah mencoba melakukan beberapa akomodasi yang bisa diberikan kepada anak berkebutuhan khusus, seperti menangani anak yang lamban dalam belajar. Saya memberikan akomodasi dengan waktu yang fleksibel agar mereka tidak tertinggal dalam proses pembelajaran. Di lain pihak, saya juga memberikan akomodasi kepada anak yang cibi berupa tugas yang lebih membutuhkan tingkat pemahaman yang tinggi dibanding teman-teman sekelasnya. Terima kasih, demikianlah presentasi dari kelompok SMP Negeri 3 Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.